menggetarkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak Kepala Sekolah, saya sebagai guru penggerak. Di sini saya sudah mempelajari sampai modul 3.1. Di akhir modul ini saya harus melaksanakan aksi nyata, Bapak. Dalam aksi nyata ini saya membutuhkan bantuan Bapak sebagai kepala sekolah di SD ini, kemudian Bapak Ibu guru di SD ini, serta murid saya nanti sebagai satu contoh kasus pengambil keputusan yang akan saya lakukan. Dalam aksi nyata ini saya akan melakukan praktek menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan di dalam aksi nyata ini saya juga akan memberikan atau menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru yang lain tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Maka dari itu saya mohon izin Bapak, saya dapat melaksanakan aksi nyata ini di sekolah ini, Bapak. Ya, terima kasih Bu Devi. Dengan sebagai guru penggerak, kami selaku kepala sekolah di SD ini sangat mendukung apa yang menjadi tugas jenengan sebagai guru penggerak. Kami sebagai kepala sekolah mengizinkan dengan semaksimal mungkin untuk nanti dilaksanakan. Jenengan juga silahkan untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait program-program yang jenengan rencanakan, juga nanti sesuai yang jenengan libatkan. Semoga nanti juga kedepannya apa yang saya sampaikan ini selain berguna bagi jenengan, juga nanti bisa mengimbas kepada Bapak Ibu guru yang lain. Silakan dilanjutkan, kami sangat mendukung, kami bantu semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksi kami bahwa jenengan akan melaksanakan guru penggerak di SD Jago 2 ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga terus lancar, terus sukses selalu bagi jenengan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan izin yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 3.1 ini. Iya. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Jago 2, kepada Bapak Ibu guru SDN Jago 2 yang saya hormati, pada siang kali ini saya ingin mensosialisasikan kegiatan saya di pendidikan guru penggerak, yakni aksi nyata 3.1. Aksi nyata ini adalah rangkaian kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Di depan ada slide tentang aksi nyata saya, yakni praktek menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan keempat komponen dalam kerangka 4F atau 4P, yakni 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan keempat adalah penerapan ke depan. Di sini saya sudah menyiapkan materi karena waktu yang sangat singkat. Dengan materi yang akan saya bagikan ini, apabila nanti ada
Yang perlu dipertanyakan bisa ditanyakan secara pribadi kepada saya. Di sini saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Untuk poin-poin yang lebih rinci bisa ditanyakan langsung di lain waktu. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata saya adalah proses pendidikan yang di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, terutama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah merupakan suatu keputusan yang terbaik. Guru harus mempunyai keterampilan dalam memutuskan suatu permasalahan supaya dapat mengambil keputusan yang dapat berdampak positif bagi warga sekolah dan murid. Alasan saya mengapa saya melakukan aksi tersebut adalah pada sekolah saya SDN Jagur 2 dengan permasalahan dilema etika sebagai wali kelas 5 terhadap salah satu murid saya yang sering bahkan tidak pernah mengikuti pembelajaran alias bolos tanpa keterangan, alasannya menunggu neneknya yang sedang sakit stroke. Hal tersebut berlangsung mulai masuk di kelas 5. Hal ini menjadi dilema etika karena sekolah tidak bisa serta-merta mengeluarkan murid tersebut. Di sisi lain, hal tersebut menjadi dampak buruk bagi murid lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya melakukan analisis pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian keputusan. Sebelumnya akan saya jelaskan apa sih dilema etika itu. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan, yakni benar lawan benar. Rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, benar lawan salah. Selanjutnya, apa sih 9 langkah pengujian keputusan itu? Langkah pengujian keputusan. 1. Mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan. 4. Melakukan prinsip resolusi. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi aksi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, selanjutnya saya melakukan aksi nyata dengan 9 langkah tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan 4 paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma. Nah, saya jelaskan dulu apa itu 4 paradigma. 4 paradigma yang pertama adalah individual versus community, individu lawan masyarakat. Yang kedua, justice versus mercy, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, truth versus loyalty, yakni kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, short term versus long term, jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini adalah pola, model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Untuk yang saya
lakukan, di sini saya mengambil paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Dan prinsip yang saya ambil adalah berpikir berbagi berbasis rasa peduli, care-based thinking. Saya mengambil itu karena kalau berbasis peraturan maka siswa tersebut akan dikeluarkan. Maka saya mengambil prinsip berbasis rasa peduli. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya apabila ada pertanyaan nanti akan saya jelaskan secara pribadi mengingat waktu yang sudah siang. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kedatangan ibu ke sini ingin bertemu dengan orang tua kamu, tapi kok sepi ya? Kemana orang tua kamu nih ya? Orang tua aku kerja Bu, saya minta maaf Bu. Saya tidak pernah masuk sekolah Bu, saya ingin bicara sama Ibu. Apa yang ingin kamu bicarakan dan tujuan akhir dari pertemuan kita kali ini nih ya? Saya ingin solusi Bu. Solusi dari permasalahan kamu. Ya, Kesempatan apa yang kamu miliki sekarang nih ya? saya ingin masuk sekolah Bu. Oh iya, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan kamu itu? Saya ingin belajar Bu. Oh iya, kamu ingin belajar lagi ya, kekuatan kamu belajar. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Karena saya ingin belajar Bu. Oh iya, peluang yang kamu ambil adalah belajar lagi ya. Terus hambatannya, apa hambatan atau gagasan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan kamu itu? Hambatannya apa di rumah? Karena nenek saya stroke Bu. Oh, nenek kamu sedang sakit ya. Terus apa solusi kamu agar kamu bisa masuk sekolah lagi nih ya? Karena nenek saya di rumahnya adiknya Bu. Oh, kamu bisa sekolah karena nenek kamu berada di rumah adiknya ya. Terus apa rencana kamu dalam mencapai tujuan kamu setelah nenek kamu di rumah nenek adiknya? Saya ingin sekolah Bu. Oh iya, kamu ingin sekolah lagi ya. Terus adakah prioritasnya? Ada ya? Ada. Ada prioritasnya. Terus apa prioritas itu? Karena saya ingin masuk sekolah. Oh iya, prioritas kamu ingin masuk sekolah lagi ya. Terus strategi untuk itu, jika kamu ingin masuk sekolah, rencana kamu strateginya apa? Bagaimana dengan nenek itu? Karena nenek saya di rumahnya adiknya. Oh iya, nenekmu berada di rumah adiknya ya. Terus kemudian
jika ada gangguan dari nenekmu, bagaimana kamu mengatasi atau mengantisipasi gangguan tersebut? Karena nenek saya di rumahnya adiknya. Oh iya, nenekmu berada di rumah adiknya sehingga kamu dapat mengatasi gangguan tersebut ya. Terus siapa saja yang membantu kamu untuk mengantarkan di rumah adiknya atau kamu sendiri? Yang mengantarkan siapa sana? Yang membantumu? Tantenya. Oh, tantenya. Kamu apa komitmen kamu terhadap rencana aksimu ini? Karena saya ingin sekolah. Oh iya, komitmenmu adalah masuk sekolah lagi seperti dahulu ya. Masuk sekolah adalah komitmen yang kamu buat. Nah, dari pembicaraan kita ini kamu sudah menemukan solusi bagaimana cara mengatasi nenekmu yang sedang sakit. Nah, nanti selanjutnya ibu guru akan selalu memantau bagaimana kamu belajar di sekolah dan mengatasi ketinggalan pelajaran selama ini. Nah, karena sudah selesai, ibu pamit ya. Salam untuk kedua orang tua kamu. Iya. Terima kasih Nia. Iya.